Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Semangat pagi. Materi kita hari ini yaitu tentang virus. Tentunya kalian sudah sangat akrab ya mendengar kata virus, terlebih di kondisi seperti sekarang ini. Sudah kurang lebih 7 bulan negara kita terjadi wabah corona ya. Dan ini hampir menyerang semua negara di dunia. Corona itu disebabkan oleh apa sih? Nah, kalian pasti sudah tahu ya, oleh virus yang bernama COVID-19. Apakah hanya ada COVID-19 di bumi ini yang berupa virus, atau ada virus-virus yang lain? Nah, di materi kita kali ini akan kita bahas ya mengenai itu semua. Nah, sebelum kita mulai materi, ya kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi virus, yaitu satu, kalian bisa menjelaskan mengenai ciri dan sifat virus, juga bisa menjelaskan tahapan replikasi atau reproduksi virus, dan yang ketiga bisa menyebutkan peranan merugikan dan peranan menguntungkan dari virus. Itu aja ya tujuan pembelajarannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya kalian terbayang nggak bentuk virus itu seperti apa? Apa kotak, persegi, bulat ya? Seperti apa sih bentuk virus? Nah, kemudian cirinya tuh dia punya apa aja gitu kan? Kok nggak kelihatan tapi bisa menginfeksi orang, bahkan diperbincangkan di semua lapisan masyarakat ya, bahkan seluruh negara memperbincangkan virus ya. Dan kehadirannya itu begitu teramat menakutkan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimiliki oleh virus? Bagaimana virus itu berkembang biak sehingga kok nggak selesai gitu pandemi ini, gitu ya, sehingga mengakibatkan perekonomian, pendidikan juga mengalami kendala. Tapi itu semua terjadi atas izin Allah, dan kita harus menyikapinya dengan positif dan semangat agar sehat selalu. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, virus itu apa? Virus itu mikroorganisme. Mikroorganisme itu artinya mikro, ukuran kecil, organisme, makhluk hidup. Jadi mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran kecil, bahkan super kecil, ultra mikroskopik. Ya, untuk melihatnya harus menggunakan mikroskop elektron, bukan mikroskop cahaya. Kalau untuk melihat bakteri masih bisa menggunakan mikroskop cahaya. Ya, kalau untuk melihat virus karena ukurannya jauh lebih kecil dari bakteri harus menggunakan mikroskop elektron. Nah, virus itu sifatnya parasit, merugikan. Dia menginfeksi orang lain sehingga menyebabkan penyakit ya, parasit. Atau disebut juga parasit obligat. Nah, parasit obligat tuh artinya virus hanya butuh sel makhluk hidup untuk dia berkembang biak. Kalau bakteri, dia tidak butuh makhluk hidup untuk berkembang biak. Dia bisa hidup di mana aja, mau di benda mati, di makhluk hidup dia bisa. Tapi kalau virus hanya bisa hidup di selnya makhluk hidup, sehingga disebut dengan parasit obligat. Paham sampai sini? Ya, itu virus parasit obligat hanya menginfeksi sel makhluk hidup. Yang diinfeksi oleh virus ya, sel yang diinfeksi oleh virus disebut sebagai sel inang. Ya, misalnya
A menderita corona. Nah, si A tersebut dia sebagai sel inangnya dari COVID-19 gitu. Jadi si penderita itu sebagai sel inang. Kenapa virus hanya butuh sel makhluk hidup? Karena dia tidak bisa melakukan metabolismenya sendiri. Dia butuh makhluk hidup untuk melakukan metabolisme tubuhnya virus. Gitu. Seperti berkembang biak, dia butuh sel makhluk hidup. Kemudian cirinya itu apalagi? Nah, cirinya dia aseluler. A itu tidak, seluler sel. Jadi aseluler tidak mempunyai sel. Nah, di bab 1 kemarin kita sudah belajar mengenai struktur organisasi kehidupan. Terdiri dari tingkat yang paling rendah, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Nah, yang paling kecil adalah molekul kan. Nah, molekul itu dimiliki oleh virus. Jadi maksudnya virus hanya terdiri dari molekul. Tok sampai molekul doang. Dia tidak punya sel, jaringan, dan seterusnya dia tidak punya. Hanya molekul. Satu-satunya makhluk hidup yang tubuhnya tidak punya sel adalah virus. Nah, ini uniknya virus ya dibandingkan makhluk hidup yang lain. Kemudian yang kedua, ukurannya amat sangat kecil, jauh lebih kecil dari bakteri. Jadi virus dan bakteri itu berbeda. Virus, bakteri. Ukurannya kurang lebih 30 sampai 600 milimikron ya, milimikron. Dan virus hanya memiliki salah satu macam asam nukleat, RNA atau DNA. Jadi asam nukleat itu molekul ya yang dimiliki oleh virus hanya punya satu aja. Kalau nggak DNA ya RNA. Dan itu ibaratnya sebagai nyawanya virus. Kenapa disebut nyawa? Karena dengan molekul asam nukleat itulah virus bisa menggandakan diri. Gitu. Berkembang biak maksudnya, bereplikasi, bereproduksi dengan bantuan sel inangnya. Paham ya? Yang berikutnya virus berupa hablur atau kristal atau dapat dikristalkan. Nah, ini ciri virus sebagai benda mati. Jadi virus dapat dikristalkan, dapat dibekukan, dapat dibuat seperti kristal. Kamu bayangin gula pasir. Nah, virus bisa berbentuk seperti itu, dikristalkan. Ya, itu ciri virus sebagai benda mati. Nah, virus pun bisa dikatakan sebagai benda hidup karena dia bisa berkembang biak. Jadi uniknya virus aseluler, kemudian bisa dikatakan sebagai benda mati karena dapat dikristalkan, dan bisa juga dikatakan sebagai benda hidup karena dia bisa berkembang biak. Kemudian ciri kelima, tubuh virus terdiri atas kepala, kulit, dan serabut ekor. Nanti Ibu tayangkan ya strukturnya seperti apa. Nah, virus hanya dapat berkembang biak di sel hidup. Nah, tadi ya disebutnya sebagai parasit obligat. Dan virus berkembang biak tidak dengan membelah diri. Itu perkembangbiakan dengan membelah diri itu dimiliki oleh bakteri. Nah, ini adalah struktur dan anatomi virus. Kemarin di bab 1 kalian sudah belajar mengenai anatomi itu apa. Artinya itu adalah ilmu yang mempelajari struktur bagian dalam tubuh. Nah, yang bentuknya seperti ini disebutnya sebagai bakteriofag. Ya, Ibu tulis di sini ya, bakteriofag. Bakteriofag. Jelas nggak? Bakteriofag. Bakteri, fagnya virus. Artinya
virus yang menyerang bakteri. Nah, bentuknya seperti ini. Ini disebutnya sebagai bentuk huruf T. Kenapa disebut huruf T? Lihat. Nah, kalau kita buat garis ya seperti ini. Nah, ini tuh serabut ekornya. Nih, yang kayak kaki gini, ini serabut ekornya. Kita tarik garis ke sini ya. Ini seperti huruf T kebalik. Makanya dia disebut sebagai bentuk huruf T. Memiliki apa aja sih virus berbentuk huruf T? Dia memiliki ini, kepala ya, kepala. Kepalanya itu di dalamnya isinya apa? Isinya DNA atau RNA. Karena ada jenis virus yang memiliki DNA, ada jenis virus yang memiliki RNA. Nah, DNA atau RNA seperti apa sih? Nah, ini kayak gini. Nah, ini tuh gennya gitu ya. Molekulnya kayak gini ya. Seperti benang terpilin. Nah, ini DNA atau RNA yang ada di dalam kepala virus. Kemudian dia punya apa lagi? Nah, ini punya leher. Ya. Kemudian punya apa lagi? Ini serabut ekor. Serabut ekor itu untuk menempelkan dirinya si virus kepada sel inang. Nah, anggap yang bulat ini adalah sel inang. Nih, kalau di gambar PowerPoint dia bentuknya yang ini tadi. Nah, seret gitu. Nah, ini sel inang. Jadi misalnya ini sel inang nih. Nah, ini virusnya. Virus. Tuh, maaf deh gambarnya jelek. Nah, tuh nempel kayak gini. Itu ya, nempel. Nah, di ini tuh yang biru ada di dalam ini apa tadi? DNA-nya, asam nukleatnya. Virus menempel menggunakan serabut ekor. Paham ya? Ibu ulang lagi. Anatomi virus, struktur virus, dia tubuhnya terdiri dari kepala. Di dalam kepala ada apa? Ada asam nukleat nih. Ada asam nukleat. Karena asam nukleatnya itu ibaratnya adalah nyawanya virus, sehingga harus dilindungi, ditutupin sama yang namanya kapsid. Nih, kapsid. Kapsid. Nah, kapsid itu pelindung DNA atau RNA, pelindung asam nukleat ya. Kemudian dia punya apalagi leher dan juga serabut ekor. Serabut ekor itu untuk menempelkan diri pada sel inang. Paham ya sampai sini? Oke. Lanjut. Nah, ini penjelasan yang tadi. Kemudian virus berkembang biak dengan dua cara, secara litik dan secara lisogenik. Nah, apa itu daur litik? Apa itu daur lisogenik? Di pertemuan berikutnya akan dibahas. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya juga akan dibahas mengenai peranan virus yang menguntungkan untuk apa saja dan peranan virus yang merugikan juga dapat menyebabkan penyakit apa saja. Nah, lihat ya. Ini adalah bentuk virus. Ini virus yang menyebabkan penyakit AIDS, ini virus yang menyebabkan hepatitis, ini virus yang menyebabkan dengue atau demam, ini virus yang menyebabkan influenza, ini virus yang menyebabkan gondong, dan ini virus yang menyebabkan herpes simplex. Kalian tentunya pernah dengar ya kata-kata atau penyakit-penyakit ini. Nah, nanti di pertemuan berikutnya akan Ibu bahas mengenai reproduksi virus dan juga peranan menguntungkan dan merugikan pada virus. Oke, sampai sini sudah paham? Bila ada yang kurang paham, silakan tanyakan ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.